adzan. Ampun nggih niki. Nah niki ngeten Pak. Mun isa nggih, kok cepet banget. Nggih monggo Pak, monggo. Kaitannya pada saat pemberangkatan itu Nggih. ada sebagian jenazah itu istilahnya keluarganya itu tersupan. Nggih. Mana ada dari tarikat saya. Iya. Setahu saya kayaknya ada tersupan oleh keluarga yang Niku anu ngeten Pak. Itu sebenarnya hanya budaya. Nggih. Jadi kula niku nggih riyen nggih kaget malah ketika pertama mengikuti prosesi pemberangkatan nggih enten telusupan ngoten nggih muter niku maksudnya napa kula niku hanya budaya nggih Pak. Barangkali ya sebelum berangkat terakhir kita mubengi dulu muteri wis terakhir. Padahal kan sebenarnya bukan itunya toh Pak, yang diperlukan adalah doanya nggih. Tapi kula nggih anu Pak. Pasukan ya nggih serba repot. Kalau langsung menegur kok mengingatkan piye caranya menusuk masuk ke dalam mengingatkan itu yang belum ada kesempatan. Jadi kalau bisa itu tidak usah pakai ngoten niku nggih. Ada yang bilang wong jenenge wong Jawa kata duit karo beras kuning bar mau disiratke bahwa duit itu wis gono artine ngoten barang. Tapi kalau menurut saya dulu pernah kuliah di Islam dan Budaya Jawa, IBJ, nggih. Jadi itu adalah napak tilas dari Hindu Buddha. Hindu Buddha. Jadi dulu biar nanti suatu saat ruhnya pulang, ini ada tetenger, ada beras karo uang. Nah itu kan budaya semua Pak. Iya memang. Yang berhasil dirubah oleh para wali niku medete tahlilannya Pak. Memang iya. Jadi dulu ada orang yang meninggal itu sampai membawa sesajen ke kubur. Nah, ada yang membawa sesajen itu ke laut sambil bilang Hong wilaheng, heng, hong wilaheng, ngoten nggih. Terus makanannya dibuang ke laut. Saya kira jangan dibuang dong makanan itu wong rezeki. Ayo dimakan, sebelum makan hong wilahengnya diganti la ilaha illallah. Tapi kan masih sulit menghilangkan tradisi budaya Jawa. Yang diteliti adalah di daerah Kediri. Jadi memang agama Islam ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Jawa. Tapi menghilangkannya itu yang agak susah. Justru yang menghilangkan budaya-budaya Jawa itu sebenarnya para wali. Diganti seperti tahlilan, kenduren itu dulu memang masih berbau agak Hindu Buddha. Kan lebih dulu Hindu Buddha toh. Wong Islam niki telat masuk ke Indonesia itu. Ngoten. Nggih, jadi niku sayugianya mboten usah. Ngoten nggih? Nggih. Tapi anu Pak. Nggih maaf nggih, kadang-kadang itu tergantung sistem regenerasi Pak kaumnya. Kalau Pak kaumnya itu sudah agak sarjana gitu, kritis, nggak boleh. Udahlah, nggak usah begini, ngoten. Jadi tergantung sebenarnya warga itu manut dengan Pak kaumnya, Pak tokoh masyarakatnya. Ya diganti, yang penting itu kita mendoakan. Itu loh Pak, sholat tadi itu loh yang kemarin saya sampaikan, bukan barisan yang dipakai, tapi hitungan jumlah jamaah. Tapi ini diusahakan jangan dikredit. Usahakan satu gerombolan 40. Nih setelah itu monggo dikredit, ada 5, ada 10 monggo. Bisa itu dikomando, ayo kita nunggu 40 dulu. Caranya dibawa ke masjid lebih enak. Ngoten nggih. Pun besok kita ganti monggo langsung ke bab salat Idul Fitri, Idul Adha, atau perbedaan hayatus sholat antara laki-laki dan perempuan. Ini sekilas termasuk auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kalau perempuan, nah ini yang pernah diplesetkan tahun 2017. Pemahaman itu mengacu pada ini Pak. Hadisnya loh sampai sudah saya tengeri ngoten niki. Wan nasu la Aisyah, bagaimana sholat subuhnya Rasulullah ngoten. Wan nasu la yakatu ya'rifu ba'dhum ba'dho. Sholat subuhnya Rasulullah niku pagi-pagi benar. Saking petenge karena belum ada PLN,
layakatu ba'dum ba'do, sampai nggak kenal sopo wanita di sampingku, sopo wanita yang lewat di depanku. Tidak bisa menebaknya Aisyah siapa wanita yang lewat di depanku ini, dinilai karena pakai padahal aslinya nggak bisa menebaknya sopo sing lewat ning ngarepku ini gara-gara napa? Masih gelap. Lah sekilas ini kayak waktu sholat. Nah di sini Bapak Ibu-ibu, makanya auratnya perempuan itu wajah telapak tangan niki mboten aurat, sehingga dalam konteks Indonesia jilbab itu sudah cukup. Yang penting lehernya tidak kelihatan, ngoten. Lah pripun nanggung boten nek dilanjutkan niku. Napa niki? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Kuntu dulu nahaitu saya melarang kum kepadamu an ziyaratil kuburi, untuk ziarah kubur. Fazurua, sekarang ziarahlah. Nah, jadi ziarah kubur itu awalnya memang dilarang. Hadis ini loh panik dibaca secara parsial atau mistik, secara sepotong-sepotong atau ajlitisisme, sepotong-sepotong, bisa dua makna. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, dulu saya melarang kamu berziarah kubur. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya jenengan apa? Dilarang ziarah kubur. Anane dilarang ziarah kubur soalnya imannya belum kuat, terutama yang wanita. Karena iman sudah kuat, fazurua, sekarang ziarahlah. Inilah dalam terminologi ilmu usul fikih, al amru ba'dan nahyi yufidul ibaha. Perintah ziarahlah. Yang jatuh setelah larangan awalnya dilarang. Yufidul ibaha, menunjukkan kebolehannya, mubah. Makanya di sini fa innaha tudzakirul akhirah. Yang hadis yang lain tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingat akan kematian. Ngoten nggih. Jadi ziarah kubur niku memang nggak boleh jika kita minta ke kuburan. Kita itu nggak minta Pak, mendoakan. Nggih. Lah datang ke kuburan biar kita ingat meninggal. Ngoten nggih? Nggih, moga nggih. 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 Yang kedua, adalah sebagian dari syariat Islam. Kalau kita mengadakan misalnya acara tahlilan 1 hari sampai 7 hari dan 41 dan seterusnya. Nggih. Nggih. Jadi ngeten Pak, nek masang kejing ini ku memang boten angsal, nggih. Ngeten maksudnya, kalau tanahnya itu tanah kubur milik pribadi boleh. Makanya di lingkungan pesantren kan memang agak ditinggikan sedikit, ngoten nggih. Nah, karena itu milik pribadi. Kalau tanah itu milik umum boten angsal. Jadi maksud kula paham mboten? Di pemakaman umum nggak boleh, khawatir ya nanti ada unsur terlalu megah menghalangi orang lewat. Nggih, jadi ini tanah pribadi memang mubah boleh, dengan catatan tidak dalam rangka untuk berfoya-foya atau terlalu berlebihan. Memang boten angsal ya aslinya niku kucing. Terus yang kedua niku riyin memang secara teks ngoten nggih, secara nas memang tidak ada hadis disuruh mengirim doa 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari sampai 40 hari, apalagi 100 hari, 1000 hari, mboten enten. Tapi niku mengacu pada kondisi, ada hadisnya nggih dalam kitab Daqiqul Akhbar enten. Kondisi jenazah. Pada hari ketiga kenapa kita mendoakan? Jadi setiap hari, setiap malam roh ini pengen melihat, pengen balik. Ya Rabbi idzanli, kan ngoten ri. Ya Allah izinkanlah aku pengen melihat jasadku. Ngomongin roh, ya silakan kamu. Wahai roh, setelah melihat pada malam ketiga ini roh itu menangis. Artinya apa? Menangis karena semua badannya yang dulu
dipuja-puja, disayang-sayang. Setiap yang namanya lubang mata, hidung keluar cairan. Niku pada hari ketiga. Lah, ruhnya yang nangis, Pak. Jasadku, apakah malam ini anak keturunanmu, keluargamu masih ingat kepadamu? Mendoakanmu enggak? Dulu yang sayang cinta kepadamu mana ada hari ini ingat? Barangkali napak tilas dari cerita hadis itulah. Lalu kemudian ada hari ketiga tadi, Pak, karena mendoakan orang, mengajak orang banyak. Tapi memang tidak harus, Pak, hari ketiga. Setiap hari malah lebih baik, khususnya ahli kuburnya, keluarganya. Terus pada hari kelima minta izin lagi, ya Rabbi idzanli, mbok panjenengan mengizini kula Gusti, saya mau mengecek jasadku yang dulu saya puja-puja. Kan roh itu sampai sekarang masih hidup. Setelah dicek pada hari kelima, semua yang namanya lubang yang tadi keluaran cairan campur nanah. Ada darahnya campur nanah. Nah, nangis lagi sama pada hari ketujuh izin lagi. Ya Allah, pada hari ketujuh ini saya mau izin minta untuk ngecek jasadku. Silakan, wahai roh. Setelah dilihat dikasih izin, pada hari ketujuh sudah dipakai tasakuran belatung jasadnya itu. Jasadnya ini loh, sudah dipakai tasakuran. Nangis lagi. Nah, dalam kondisi seperti inilah, Pak, wajar jika ahli kuburnya juga ingat mendoakan. Memang 357 mboten enten hadis, tapi itu hanya kias analogi mengacu pada kondisi sambatannya ruh. Nah, terus yang 40 hari ini ngeten, Pak Sugani. 40 hari itu kenapa ada 40 harian? Niku roh ini memang sebelum dapat 40 hari, roh ini masih muter-muter di rumahnya. Memang nggih. Daro khauli gitu nggih, muter-muter di lingkungannya. Hadisnya memang boten 40 hari, tapi 30 hari. Jadi boten 40 hari. Akhirnya dipakai hitungan 40. Lah 40 itu hitungan sakral memang. Boleh, makanya tidak harus 40, 41 boleh. Di kiai saya dulu itu malah 8 hari. Buatan hanya 7 hari sengaja malahan. Syukur setelah itu ngaji terus, mendoakan sampai hari ke-40 setiap malam. Boleh mendoakan. Jadi itu sebagai tafaul berdoa, bukan hanya ketika mengundang tetangga sanak saudara handai tolan, tapi ketika si ahli kubur tadi mendoakan dalam kondisi ya khusus intern. Itu yang dipentingkan. Ngoten nggih, tadi 3 hari, 5 hari, 7 hari ini memang secara teks mboten enten hadis. Tapi kita juga tidak boleh sampai menyalahkan syirik, mboten usah ngoten, soalnya kita kadang-kadang belum tahu apa yang sedang diamalkan pada hari ketiga, 5, 7 sampai 40 hari itu. Karena itu nggih sebenarnya mendoakan, Pak. Tahlil itu ada mendoakan. Ya, kami kira cukup. Bahwa ibu-ibu itulah ngaji fikih itu, jadi harus telaten, sabar, enggak sekedik. Insya Allah nanti ya ada hikmah di balik tema-tema yang kita sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.